Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Firdaus Triputra dengan NPM 23081011161. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Nah, integral itu apa sih? Integral itu adalah anti turunan atau lawan kata dari derivatif atau anti derivatif. Nah, penerapan integral itu sendiri di kehidupan nyata sangat banyak ya, apalagi di dunia teknik dan ekonomi, biologi juga ada. Nah, di sini bisa penerapan integral bisa diterapkan pada luas daerah, perhitungan luas daerah, volume, panjang busur, surplus ekonomi dan lain-lain. Dalam hal statistika itu banyak sekali ya. Integral tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sum x. Jadi pada integral kan biasanya kita memiliki batas atas dan batas bawahnya itu ya. Nah, itu nanti kita bisa hitung. Nah, di sini ada beberapa integral sederhana. Yang pertama itu ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, di sini kenapa kita tambahkan c? Karena di sini merupakan integral tak tentu. Yang selanjutnya yaitu ada e pangkat ax sama dengan 1 per a e tambah ax plus c. Di sini lagi-lagi ada c karena ini integral tak tentu. Selanjutnya yaitu sin ax plus b sama dengan min 1 per a cos sama dengan ax plus b plus c, lagi-lagi tambah konstanta dan seterusnya. Nah, di sini pengenalan numerik di sini ya saya lupa menjelaskan. Di sini juga saya lebih menjelaskan tentang integrasi numerik, yang dimana pengintegralan numerik merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Yang dimana di sini kita punya contoh integral 0 sampai 1 dari sebuah persamaan 3x pangkat 2 plus e pangkat x sama dengan kalau kita secara analitik tinggal x pangkat 3 plus e pangkat x kan. Dan yang seperti ini, lalu kita substitusikan nilai 1 di sini, 1 pangkat 3 tambah e pangkat 1 dikurangi substitusi dari nilai 0 pangkat 3 tambah e pangkat 0, yaitu jadinya 1 tambah e min 1 sama dengan e. Nah, di sini ini kan masih mudah ya, masih mudah diselesaikan secara analitik, masih bisa. Nah, misalkan kita menemukan sebuah integral yang bentuknya seperti ini, kita memerlukan banyak sekali metode untuk mengerjakannya. Nah, di sini metode numerik diciptakan untuk mempermudah kita lah. Misal kita kalau lupa cara-cara analitiknya bagaimana, maka bisa menggunakan metode numerik. Jadi kalau misal kita bisa kerjakan secara analitik, maka lebih baik kita kerjakannya secara analitik saja. Nah, di sini dasar dari integrasi numerik itu sendiri yaitu merupakan kita misal punya sebuah integral AB dengan persamaan fx, maka di sini kita akan melakukan penjumlahan pada bagian-bagian kecilnya. Di sini kan tuh kita bagi sampai nilai-nilai kecil ini, kita bagi bagiannya kecil-kecil, maka kita akan hitung per bagian-bagiannya. Nah, di sini juga kita bisa punya kurva. Nah, di sini mempunyai ruang di sini. Nah, ini yang akan kita hitung. Jadi proses integrasinya itu melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Nah, karena pada bagian-bagian kecil itu semakin kecil pembagiannya, maka integrasi numerik digunakan agar proses integrasi lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak. Nah, karena kita menggunakan bagian-bagian kecil tadi, maka jawaban yang dihasilkan juga akan semakin persis nilai eksaknya. Nah, lanjut sini juga ada macam-macam pengintegralan numerik. Yaitu yang pertama integral Riemann, integral trapezoida, Simpson 1/3, Simpson 3/8, kuadratur Gauss 2 titik, kuadratur Gauss 3 titik. Nah, sini kita akan menjelaskan integral Riemann, integral trapezoida, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Nah, baik, selanjutnya itu integral Riemann. Nah, integral Riemann itu fungsi f pada selang AB dibagi menjadi n selang bagian. Nah, jadi
Ini dijadikan titik dasar pemikiran ya. Ada selang misal di sini 0 sampai 3. Maka nah nilai n ini kita terserah ya, mau 15, mau berapa, 2 3 berapa, 15 120 terserah. Nah, jadi semakin banyak bagian maka nilainya akan mendekati nilai eksak. Nah, dari A sampai B tadi, misal kita ambil selang di sini, A sampai B, A sampai B, kita akan ambil titik antara dari A sampai B ini jadi X1, X2 sampai Xn min 1 di sini, sampai X ini, sampai Xn. Nah, titik dibagi menjadi sampai Xn min 1. Sehingga maka A ini akan menjadi X0-nya, di sini B akan menjadi Xn-nya. Nah, untuk panjang X-nya sendiri itu kita dapat cari menggunakan rumus bukan panjang X ya, maksudnya nilai-nilainya ini ya, dengan rumus B min A per N. Misal kita punya tadi di sini A-nya 0, 3 min 0, N-nya kita pilih berapa ya? Misal 2 aja. Sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Jadi setiap jaraknya ini akan memiliki nilai 1,5. Nah, jadi sesuai garis bilangan, maka X1 ini kan pasti akan lebih besar dari X0. X2 juga akan lebih besar dari X3, maksudnya X3 akan lebih besar dari X2, dan seterusnya sampai Xn akan lebih besar dari Xn-1. Maksudnya apa? Maksudnya titik ini tidak akan ada di tempat yang sama. Jadi titik ini tidak akan berhimpit, harus ada selisih, dan selisihnya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kita semakin kanan semakin besar. Himpunan N selang bagian tadi disebut sebagai partisi selang. Kalau kita misalkan di sini sebut himpunan adalah himpunan P, partisipasi X1 sampai Xn. Oke, selangnya jadi bagian ini, nah seperti ini. Selangnya dari 0 sampai ke Xn-1 kan tadi. Bentar. Lanjut sini, yaitu tentukan titik sembarang. Tentukan titik sembarang tadi itu kita akan beri titik antara X. Nah tadi bentar, kita gambarkan saja dari gimana sih gambarnya nih, X0 sampai X1 ya, X1 sih garis. Nah, jadi si titik sembarang ini kita boleh taruh sini. Kita taruh ini sampai Xn, maaf, ini sampai X, taruh sini, taruh sini. Pokoknya harus ada ininya deh, harus ada titik sembarangnya. Oke. Nah, setelah kita menentukan titik sembarangnya itu, dibentuklah jumlah RP ini, Riemann ini sama dengan FW1 dikali delta X plus 1 tambah FW2 dikali fungsi W2 dikali delta X plus 2 tambah FW3 delta X ini terus-terus sampai Xn, sampai Wn dan Xn. Jadi rumusnya kita dapat untuk Riemann yaitu ini, sigma FWI dikali delta XI. Jadi kita akan tambahin terus sampai I yang dicari itu. Oke, lanjut ke integral trapezoida. Baik, selanjutnya yaitu metode integrasi melalui trapesium atau trapezoida. Di sini kita menggunakan pendekatan garis lurus atau linear. Jadi misalkan kita punya X0 sampai X1, ini hanya pemisalan. Lanjut, saya buat sebuah garis di sini. Saya mencari luas ini. Kita kalau menggunakan trapesium, maka X0 sampai X1. Nah, bagian ini tidak hilang karena metode numerik hanya nilai pendekatan atau nilai aproksimasi saja. Otomatis pasti akan ada nilai galat atau error di situ. Galatnya besar atau kecilnya galat tuh tergantung dari seberapa besar si nilai H kita tadi.
Jadi pembagiannya semakin besar atau kecilnya itu mempengaruhi nilai galatnya. Nah, misalkan ada batas A, batas B, fx, dx, yaitu jumlah dari CI dikali fxi. Nah, di sini mirip dengan metode Riemann. Nah, di sini bedanya kita menggunakan bentuk trapesium, sedangkan metode Riemann menggunakan persegi panjang. Nah, seperti yang kita tahu, trapesium memiliki rumus luas, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar. Misal sisi sejajar di sini yaitu A dan di sini B. Panjang A, ini panjang B. Ini B. Berarti luas trapesium yaitu jumlah A tambah B dikalikan tinggi. Tingginya apa sih? Ini tingginya nih. Ini sampai sini itu tingginya. Karena tes. Berarti dikali delta X dibagi 2. Nah, jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, di sini kita masukkan ke sini. Jumlah sisi sejajar kan yaitu fx0 tambah fx1. Y0, Y1 dikali tinggi yaitu delta X. Delta X nya dibagi 2. Berarti delta X1 min X0 dibagi 2. Nah, lanjut. Di sini dari metode trapesium tadi, sekarang tinggal kita sambungkan saja. Bisa dilihat di gambar ilustrasi di sini. Di sini kita punya kurva dari x0 sampai xn. Nah, ini saya bagi menjadi n bagian yang sama besar. Nah, ini bedanya dengan metode Riemann. Riemann itu boleh partisinya berbeda ataupun sama. Nah, kalau sama itu mempermudah perhitungan. Sedangkan metode trapesium itu kita buat selangnya harus sama semua. Antara ini dengan ini lebarnya sama. Nah, jadi kita hitung trapesium 1, trapesium 2, ini trapesium 3 sampai trapesium ke n. Ini trapesium n. Berarti integral fx dx dengan batas a hingga b itu kita bisa tuliskan x0 x1 tambah x1 x2 untuk trapesium 2 dan x2 sampai x3 dan xn min 1 sampai xn di sini. Nah, kita gunakan pendekatan seperti tadi ya. Delta X. Yang pertama ini delta X per 2 fx0 plus fx1. Yang kedua yaitu delta X per 2 fx1 tambah fx2 dan seterusnya. Tinggi setiap trapesium ini harus sama. Nah, ini kan ada yang bisa kita distribusikan. Nilai delta X ini sama semua, kita bisa distribusi ke depan. Langsung delta X per 2 tambah fx0 tambah x1 tambah fx1 tambah x2 tambah fxn min 1. Nah, ini kan bisa kita ubah jadi delta X per 2 fx0 plus 2 fx1 plus 2 fx2 sampai seterusnya. Nah, jadilah ini menjadi rumus untuk integrasi trapezoida. Lanjut ke integrasi Simpson. Nah, lanjut ke metode berikutnya yaitu metode integrasi Simpson 1/3. Apa sih maksud 1/3? Jadi menurut bahasanya kenapa 1/3? Karena kita menggunakan titik berat. Titik beratnya bukan titik berat segitiga, tapi ada titik garis yang kita boboti lebih berat. Nah, tadi integral trapesium menggunakan trapesium. Sekarang kita menggunakan mirip dengan trapesium.
tapi kita dekati dengan trapesium yang kita bagi lagi menjadi dua, yang disebut dengan metode Simpson 1/3. Nah, pendekatan yang kita gunakan itu merupakan fungsi parabola sebenarnya, tapi ini menggunakan integrasi trapesium, integrasi trapezoida. Oke, jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini, nah, dari x min 1 sampai x plus 1 berarti di sini kan tengahnya xi. Nah, sama. Tadi kan dari sini sampai sini kan dihubungkan. Dengan ini saya dekati dengan fungsi parabola. Fungsi parabola. Kan fungsi parabola kan sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Itu fungsi parabola. Nah, kalau kita mengkuadratkan sebuah bilangan, misal saya punya bilangan x plus 3 dikuadratkan menjadi x kuadrat plus 6x plus 9 atau koefisien 1, 2, 1. Nah, inilah asal kata dari fungsi metode integrasi Simpson 1/3. Nah, jadi 1, 2, 1 menjadi 3 bagian. Nah, oke, lanjut. Di sini kita buat aturan Simpson titik tengah berbobot 2. Kenapa berbobot 2? Karena kita menggunakan ini tadi 1, 2, 1, maka yang tengah bobotnya 2. Perhatikan dari ilustrasi gambar di sini, kita punya trapesium 1 dan trapesium kedua. Sama dengan metode trapezoida tadi. Jadi tadi di sini untuk trapesium pertama itu delta x per 2 dikali fxi min 1 tambah fxi. Loh, ini yang pertama, tambah trapesium yang kedua itu ini. Nah, berarti karena yang tengah nilainya 2, maka sehingga di sini menjadi fxi min 1 ditambah 2 fxi. Perbedaan di sini karena dia berbobot 2. Kalau tadi trapesium ini nilainya 1, ini nilai 1. Sekarang kalau menggunakan pendekatan ini nilai 1, nilai 2. Nah, sehingga di sini trapesium yang kedua ini juga 2 dan 1. Nah, paham ya? 1, 2, 2, 1. Karena ini dari sini tadi. Nah, karena ini jumlahnya ini 1, ini 2, maka dibaginya harus 3 biar adil. Bobotnya 2 yang tengah. 1 dan 2 berarti jumlahnya 3. Maka delta x harus dibagi 3 untuk fxi min 1 tambah 2 fxi. Trapesium katan karena ini 2 nilainya 2 fxi tambah fxi plus 1 dibagi 3 juga. Lagi-lagi 3 karena jumlahnya 3 biar seimbang. Nah, lanjut. Nah, sini 4 dari sini. Di sini. Ini kan sama. Jadi ini, jadinya ini. Menggunakan pembobotan di tengah. Nah, ini dia, lanjut. Sehingga di sini kalau saya buat trapesium pecah-pecah karena kita menggunakan 3 titik, berarti x0, x1, x2. x0, x1, x2. Ini trapesium pertama atau metode Simpson yang pertama. Dari x0 sampai x2. Kemudian x2, x3, x4 sampai x4 di sini. Ini bentuk yang kedua. Ini x4. Nah, sini x0 sampai x2. x2 sampai x4. Berikutnya x4 sampai x6. Selanjutnya lagi x8 sampai x10. Maka selangnya ini nanti pembagiannya selang ini harus kita upayakan pas. Harus genap biar pas. Banyak selang yang kita bagi harus genap. Kalau batasan nanti 0 sampai 9, maka berarti nggak bisa dibagi 9. Harus kita bagi menjadi selang yang genap. Berarti panjang selangnya kita atur sedemikian rupa hingga selangnya genap. Nah, di sini untuk yang warna biru di sini trapesium yang pertama kita gunakan pendekatan yang sebelumnya tadi di sini yaitu delta x per 3 f dikali fx0 dikali 2 fx per 1 tambah delta x per 3 2 fx1 plus fx2. Untuk yang warna hijau, untuk warna 2 sampai 4 berarti
fx2 tambah 2fx3 tambah 2fx3 tambah 2fx4 dan seterusnya sampai yang fxn min 1. Nah, fxn min 1 2fxn min 1 tambah fxn di sini sampai sini. Delta x per 3 ini di sini semua kita distribusikan keluar, karena ini bisa kita distribusikan keluar semua. Dalam berarti tinggal f0 tambah 4f1 ini tambah 2fx2 tambah 4fx3 tambah 2fx4 sampai yang terakhir 4fxn 2 tambah 2fxn-1 tambah fxn. Nah, berarti di sini untuk menyederhanakan bentuk ini kita gunakan ini, fungsi seperti ini. Nah, ini jadilah rumus untuk Simpson 1/3. Nah, lanjut ke Simpson 3/8. Nah, lanjut ke Simpson 3/8. Apa sih maksud Simpson 3/8 ini? Nah, sama dengan metode trapesium yang dikembangkan sebagai Simpson 1/3, dikembangkan lagi menjadi Simpson 3/8. Pendekatannya yaitu fungsi kubik. Nah, fungsi kubik. Nah, tadi metode yang sebelumnya itu pendekatan parabola sehingga koefisiennya itu 1, 2, 1. Sekarang pendekatan fungsi kubik sehingga koefisiennya 1, 3, 3, 3, 1. Nah, metodenya sama dengan metode sebelumnya, pembobotnya tetap di tengah, tapi sekarang dibagi menjadi 3 bagian. Tadi cuma 1/3, cuma trapesium dibagi 2, sekarang dibagi menjadi 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, masing-masing trapesium ini kita hitung menggunakan konsep trapesium metode yang tadi, metode trapezoida. Yang ini sama dengan delta x fx0 plus fx1 tambah delta x fx2 sampai terus fx2 tambah fx3. Nah, dengan aturan Simpson 3/8, titik tengah berbobot 3, maka untuk setiap selang dari x0 sampai x3 kita boboti 1, 3, 3, 1. Maka di sini 1, 3, 3, 1. Sini 1, 3, 3, 1. Ini seperti ini. Sehingga setiap satu selang trapesium besar dari x0 sampai x3 kita berbuat 1, 3, 3, 1 di sini. 1, 3, 3, 1. Lanjut. Sampai sini kita coba untuk trapesium yang pertama, berarti x0 sampai x3 sini. Kita jadiin satu bagian nih. x0 sampai x3 satu bagian, x3 sampai x6 terus sampai xn-3 sampai xn. Lanjut, oke. Untuk bobot yang pertama yaitu ini 3/8 terus 1, 3, 3, 1. Kenapa 3/8? Karena semua bobotnya 8. 1, 3, 3, 1. Yaitu jumlahnya 8, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, dan terus sampai 8. Kenapa kita kalikan 3? Karena kita 3 bagian. Jadi pendekatannya adalah pendekatan 3 bagian. Nah, kemudian sama kita lanjutkan untuk bagian fx3, fx4, fx5 sampai fx6. Terus nah gitu, pokoknya sampai fxn-3 sampai fn2, fxn-1 sampai xn. Nah, kita distribusikan 3/8 nya keluar jadi seperti ini. Jadi 3/8 delta x fx0 3fx1 3fx2 tambah 2fx3 tambah 3fx4 tambah 3fx5 tambah 3fx6 tambah terus sampai xn-3 n-2 xn-1 sampai fxn. Nah, jadilah rumus Simpson 3/8 yaitu ini 3/8 delta x fx0 plus 3 penjumlahan fxi plus 2 fxi plus fxn. Lanjut. Nah, lanjut ke contoh soal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya memiliki soal yaitu
integral dengan batas atas yaitu 0, batas bawah yaitu 2, dengan persamaan x pangkat 3 tambah 2x tambah pangkat 2 plus x plus 1. Nah, di sini diminta untuk menghitung nilai dari integral berikut menggunakan metode Riemann, Riemann kiri dan Riemann kanan. Yang kedua yaitu metode trapezoida, dan yang ketiga yaitu Simpson, yaitu Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 dengan n-nya masing-masing 4, kecuali di Simpson 1/3 atau 3/8 itu n-nya akan berubah. Nah, kita lanjut ke Riemann kiri. Nah, di sini soal yang tadi itu x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 plus x plus 1. Di sini kita cari dulu ya. N-nya kan 4. Kita perlu nilai H atau nilai H yang tadi kita jelasin sebelumnya, itu nilai P. 2 kurangi 0 itu delta X dibagi N dibagi 4 yaitu 0,5. Dengan rumus Riemann kiri yaitu sigma fx sampai sigma x pertambahan fxi sampai fxi. Nah, kita cari nilai x nya kan batas bawahnya 0, batas atasnya 2, berarti dan setiap x itu diberi jarak 0,5, berarti x nya yaitu 0, 0,5, 1,0, 1,5 dan 2,0, dan kita substitusi x ini ke persamaannya untuk mencari nanti nilainya. Yang pertama yaitu f0 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 1 yaitu 1. Dan yang kedua yaitu f0,5 yaitu sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0, pangkat 5 pangkat 2 0,5 pangkat 2 tambah 0,5 ditambah 1 sama dengan 0,125 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1 sama dengan 2,375. Selanjutnya yaitu f1,0 sama dengan kita substitusikan yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 yaitu 6. Selanjutnya yaitu f1,5 yaitu sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1,5 pangkat 2 tambah 1,5 tambah 1 yaitu 3,375 tambah 4,5 tambah 1,5 tambah 1 sama dengan 12,875. Selanjutnya yaitu f2,0 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8 plus 8 tambah 2 tambah 1 yaitu 23. Nah, di sini kan kita mengetahui rumus untuk Riemann kiri itu ini. Kita masukkan saja substitusi nilai ke rumusnya. Ya, kita kan di sini H kita dapat 0,5 dikali penjumlahan dari f0 sampai n-1 sampai 1,5 sampai xn-1. xn-1 kan berarti di f3 ya. Di x3, di x1 2 3 4, di x4, maaf, di x4. Nah, kita masukkan saja. Tadi kan kita sudah cari f0 yaitu kita dapat yaitu 1, f0,5 yaitu 2,375, f1 sama dengan 6, f1,5 sama dengan 12,875. Nah, kita kalikan dengan 0,5. Setelah ini dijumlahkan kita dapat 2,25. 0,5 dikali 2,25 yaitu 9,25. Di sini kita dapat integralnya yaitu 9,25. Nah, kita lanjut ke Riemann kanan. Nah, di sini kita lanjut ke Riemann kanan dengan soal yang sama yaitu x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x plus 1 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Di sini n-nya sama 4,
dan H-nya juga kita cari dengan delta X, yaitu 2 min 0, yaitu dibagi N, yaitu 0,5, dengan rumus Riemann kanan, yaitu penjumlahan fxi sampai N. Nah di sini X-nya berarti kan dari 0 sampai 2, berarti 0 di sini dengan H-nya 0,5, berarti 0,05 tambah 1,0 ditambah 1,5 dan juga terus ke 2 yang untuk xn-nya, x akhirnya. Nah substitusi x persamaan sama seperti tadi, f0 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya f0,5 sama dengan 0,5 pangkat 3 tambah 2 dikali 0,5 pangkat 2 tambah 0,5 tambah 1 sama dengan 0,125 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 1, yaitu 2,375. Nah lanjut untuk F1 yaitu 1,3 tambah 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Yang selanjutnya F1,5 yaitu 1,5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1,5 pangkat 2 tambah 1,5 tambah 1 sama dengan 3,375 tambah 4,5 tambah 1,5 tambah 1 sama dengan 12,875. Selanjutnya yaitu F2. F2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 dikali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8 tambah 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 23. Nah karena kita sudah punya rumus Riemann kanan, yaitu H dikali penjumlahan fxi sampai N di sini, yang dimana I itu berarti x1. Di sini berarti Riemann kanannya kita substitusikan nilainya ya. H sini kita dapatkan 0,5 di sini. Selanjutnya kita F0,5, karena di sini fx-nya 1, berarti 0 ini enggak ikutan ya, karena ini kan x0, ini x0, berarti enggak diikuti. Maka berarti dari f0,5 aja. Berarti 0,5 dikali f0,5 2,375 ditambah f1 yaitu 6 dan f1,5 itu 12,875, f2 sama dengan 23. Nah, kita hitung di sini, ini kita dapatkan 44,25. Jadi 0,5 dikali 44,25 yaitu 18,25. Di sini kita dapat nilai integralnya dari Riemann kanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode berikutnya, yaitu metode trapezoida. Nah, di sini di metode trapezoida ini agak beda ya dan agak panjang juga rumusnya tadi, karena kita melalui trapesium ya, dari dasarnya tuh trapesium. Sini kita memiliki soal yang sama, yaitu x pangkat 3 ini batas atas batas bawahnya 0, batas ini 2, sama itu soalnya x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x tambah 1. Nah, di sini kita tentukan n-nya kan tadi 4 dan h-nya itu delta x per n, 2 min 0 dibagi 4 yaitu 0,5, dan ini ada rumus trapezoida yaitu integral a b, sini fungsi sama dengan h per 2 dikali fx 0 ditambah 2 dikali dengan perjumlahan fxi tambah fxn sampai n-1. Nah, di sini berarti kita ke substitusi x ke persamaannya dulu. Nah, di sini f0 sama dengan 0 pangkat 3 tambah 2 dikali 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1.
Selanjutnya substitusi F 0,5, X 0,5 itu 0,5 pangkat 3 tambah 2 kali 0,5 pangkat 2 tambah 0,5 tambah 1 sama dengan 0,125 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 1 sama dengan 2,375. Selanjutnya F1,0 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Selanjutnya F1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 tambah 2 dikali 1,5 pangkat 2 tambah 1,5 tambah 1 yaitu 3,375 tambah 4,5 tambah 1,5 tambah 1 sama dengan 12,875. Nah, selanjutnya yaitu F2,0 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8 tambah 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 23. Ya, di sini kita dapat ini tadi yang seperti kita sudah jelaskan ya, dengan parabola, dengan metode parabola ya 121 dengan apa namanya persamaannya ya tadi 121. Nah, sini kita substitusikan saja nilainya dengan tadi ini kan H per 2, H per 2, H di sini kita dapat 0,5 dibagi 2, 0,5 dibagi 2 dikali fx0 sama dengan 1 ditambah 2 dikali sigma fxi sampai ditambah fxn. Fxi di sini kita dimulai dari 1, i nya 1 berarti 2,3 dari ini x1 karena ini x0 ya. Ini x1 berarti 2,375 ditambah 6 sini sampai fxn. Enggak nih, ditambah fxn. Nanti ditambah dengan fxn. Berarti di sini kita sampai 12,875. Di sini kita tambahkan ditambah 23. Nah, untuk untuk perhitungan yang ini kita hitungan dulu. 2,375 tambah 6 tambah 12,875 itu 21,25 dikali 2 itu 42,5. Nah, di sini tinggal kita tambahin aja nih. Fx0 kan 1 ditambah 42,5 hitungan yang ini ditambah 23 yaitu fxn-nya yaitu sama dengan 66,5. Itu berarti kita bisa masukkan rumusnya yaitu H per 2 dikali ini berarti sama dengan dikali 66,5 sama dengan 0,5 bagi 2 0,25 dikali 66,8 yaitu jawabannya 16,625. Nah, kita di sini kita dapat yaitu nilai integralnya 16,625. Nah, kita lanjut ke persamaan Simpson 1/3. Sini kita dengan soal yang sama yaitu 0, 2 integral 0 dan 2 dengan persamaan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x plus 1. Nah, di sini kita n-nya masih 4 sama dengan h sama dengan 2 per delta x per 4 per n. 2 min 0 yaitu 2 per 4 yaitu 0,5. Di sini kita juga punya rumus untuk Simpson 1/3 seperti yang kita kerjakan tadi. 1/3 itu H per 3 dikali fx0 tambah 4 untuk fxi yang ganjil dan tambah 2 dikali fxi untuk i yang genap ditambah fxn. Nah, kita dapat kita cari dulu x nya karena dimulai dari 0 sampai 2 di sini hanya 0,5 maka kita dapatkan juga nih 0,05 tambah 1
tambah 0,5 lagi 1 tambah 0,5 lagi 1,5 tambah 0,5 lagi jadi 2. Nah, lanjut ke substitusi X-nya ini ke persamaannya. Substitusi X ke persamaannya di sini F0 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini F dikali 0,5 sama dengan bukan F kali 0, sorry maaf. F 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah 0,5 ditambah 1 sama dengan 0,125 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 1 sama dengan 2,375. Nah, di sini ke F1 yaitu sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Nah, di sini F 1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1,5 pangkat 2 tambah 1,5 tambah 1 sama dengan 3,375 tambah 4,5 tambah 1,5 tambah 1 itu sama dengan 12,875. Nah, selanjutnya di sini F2,0. F2,0 sama dengan kita substitusikan ya, 2 pangkat 3 tambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 8 tambah 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 2/3. Nah, di sini karena kita punya rumus ini tadi ya, H/3 sama dengan Fx0 ditambah 4 dan penjumlahan Fxi untuk 4 dikali penjumlahan Fxi untuk I yang ganjil ditambah 2 dikali Fxi untuk I yang genap ditambah Fxn. Nah, kita langsung substitusikan saja nilainya di sini. Tadi H/3 yaitu H-nya kan kita dapat 0,5/3. Nah, ini Fx0 begini kita dapat F0 ditambah 4 dikali sigma Fxi I-nya yang ganjil. Yang ganjil kan berarti 1 sama 3 ya. 1 sama 1 dan 3. 1 dan 3 berarti F0,5 dan F1,5 yaitu F0,5 dan 1,5 ditambah 2 dikali yang genap. Yang untuk yang genap di sini kan kita punya yang 2 ya, yang 2. Berarti Fx X-nya itu 1,0 ditambah Fxn yaitu F2. Itu yang terakhir. Nah, kita lanjut. Kita masukkan nilai F0 yaitu 1 ditambah 4 dikali F0,5. F0,5 di sini kita dapat 2,375. Lanjut ke F1,5 yaitu kita dapat 12,875 ditambah 2 dikali F1,0 yaitu 6. Jadi 2 dikali 6 ditambah F2,0 yaitu kita dapat tadi 23. Nah, kita hitung dulu di sini 4 dikali 2,375 tambah 12,875 yaitu 4 dikali 15,25 yaitu sama dengan 61 gini. Di sini kita dapat. Nah, di sini juga 2 kali 6 yaitu kita dapat 12. Nah, setelah itu setelah kita tambahkan semua yang ini F0 tambah 4 dikali F0,5 tambah F1,5 tambah 2
dikali F1,0 tambah F2,0, kita tambahkan dulu 1 untuk F0 dan 61 ini untuk ini penjumlahan yang ini, dan 12 untuk penjumlahan yang ini, dan 23 untuk F2,0. Jadi sama dengan 97. Nah, lanjut di sini 0,5 tadi dikali dengan penjumlahan yang ini. Penjumlahan yang ini F0 tambah 4 dikali F0,5 tambah F1,5 tambah 2 F1,0 tambah F2,0, yaitu tadi jumlahnya 97, maka 0,5 dibagi 9,7 atau 0,5 dikali 97 yaitu 48,5 dibagi dengan 3 yaitu 16,1667. Nah, jadi kita dapat nilai integralnya yaitu 1,667. Baik. Lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode Simpson. Nah, di sini kita masih sama ya soalnya, yaitu integral 0 sampai 2 untuk persamaan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 1. Nah, di sini kita memiliki nilai n yang berbeda. Kita memiliki nilai n-nya itu ganjil agar dapat kita kerjakan dengan mudah. Nah, di sini untuk n-nya ini kita nilainya n itu seperti yang kita bahas di pembahasan awal ya. N ini kita nilai bebas. Semakin nilai n-nya ini kecil, maka error yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, di sini n-nya kita buat 3 atau sebenarnya bisa berapapun ya. Yang penting ganjil untuk Simpson 3/8 ini karena akan susah gitu dihitungnya kalau nilai Simpsonnya kalau nilai n-nya itu enggak ganjil. Jadi di sini kita dapat h sama dengan delta x yaitu xn dikurangi x0 2 min 0 sama dengan per 3 sama dengan 2 kurangi 0 kan 2 dibagi 3 sama dengan 0,667. Jadi kita di sini kita dapat x-nya itu x0 yaitu 0, x1 yaitu 0,667 karena 0 tambah 667 sama dengan 0,667. Kita tambah lagi 0,667 tambah 0,667 yaitu 1,33. 1,33 kita tambah 0,67 kita dapat 2. Oke, baik, langsung ke substitusi persamaannya ya. Sini kita substitusikan fungsi f0 sama dengan 0 pangkat 3 tambah 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lanjut ke f0,667 yaitu 0,667 pangkat 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 0,667 pangkat 2 ditambah 0,667 ditambah 1. Nah, yaitu sama dengan 0,67 pangkat 3 yaitu 0,2963 ditambah 2 dikali 0,667 pangkat 2 yaitu 0,889 ditambah 1 ditambah 0,667 yaitu 1,667. Nah, kita jumlahkan ini semua jadi 2,963. Nah, lanjut ke F1,33. F1,33 ini yaitu sama dengan 1,333 pangkat 3
ditambah 2 dikali 1,333 pangkat 2 ditambah 1,333 tambah 1 sama dengan kita pangkat 3 kan 1,333 pangkat 3 itu 23704 ditambah 2 dikali 1,333 pangkat 2 yaitu 3,5556 ditambah 1,33 ditambah 1 yaitu 2,3333 sama dengan 8,741. Nah, untuk yang F2,0 yaitu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1 itu 2 pangkat 3 yaitu 8. 2 dikali ini juga 2 pangkat 3 yaitu 8 juga ditambah 2 tambah 1 sama dengan 23. Nah, lanjut di sini untuk Simpson kita mendapatkan rumus Simpson yaitu untuk Simpson 3/8 yaitu 3H per 8 dikali Fx0 ditambah 3 sigma Fx1 tambah Fx6. Ini untuk sigma yang tengah ya, F yang tengah. F yang tengah. F tengah berarti ini dan ini ya. Ini dan ini. Ini yang tengah kan berarti X1 dan X2. X1 dan X2 itu nilai yang tengahnya. Baik, di sini kita substitusikan saja 3 dikali H. 3 dikali H yang kita dapat tadi 0,667 dibagi 8 dikali 1 ditambah 3 dikali sigma Fx tengah. 3 dikali ini berarti 3 dikali Fx tengah yang tadi itu ini X1 3 dikali 2,963 terus ditambah 3,8741. 8741 ini tadi X2 jika kita masukkan ke dalam persamaannya yaitu kita dapat 8,741 ya. 8,741 berarti ditambah 23. 23 dapat dari mana? 23 ini Fxn ya, sesuai rumus tadi Fxn berarti F2 yaitu 23. Lanjut kita hitung 3 dikali 2,963 yaitu 8,889 lalu 3,8741 3 dikali 8,741 yaitu 26,223 dan berarti kita udah ketemu ininya. Kita masukkan ke dalam sini Fx0 sama dengan 1 ditambah tadi 3 dikali Fx I tengah yaitu X1 dan X2 yaitu ini kita dapat ini 8,889 dan 26,23 kita masukkan 8,889 tambah 26,223 ditambah 23 kita hitung berapa ini 1 ditambah 8,889 tambah 26,23 tambah 23 sama dengan 59,112 iya betul. Berarti 3 dikali 0,667 berapa? 3 kali 0,667 kita dapat yaitu 2 per 8 yaitu 0,25. Nah setelah 0,25 kita dapatkan untuk ini Fx ini 0,25 dikali 59,112. Jadi jawabannya adalah 14,778.
Nah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.